Jangan giliran sudah dia terima, awalnya dia gadang-gadangkan, dia buat viral, begitu masuk dalam proses peradilan dia tidak muncul. Oke Bang, sudah dijelasin sudah sampai mana nih? Katanya dari pihak sana mencabut duluan, itu seperti apa sih Bang? Apakah karena takut ditolak atau seperti apa? Iya, saya kemarin atau minggu lalu ya di persidangan kedua di nomor perkara 595 yang dimana kami selaku tim kuasa hukumnya Mas Ferry Irawan terlebih dahulu ya pada tanggal 7 Februari 2023 itu mengajukan atau mendaftarkan secara resmi gugatan cerai talak dari pihak pemohonnya adalah Mas Ferry dan termohonnya adalah Vena. Nah di persidangan yang kedua kemarin yang juga dihadiri oleh Vena dan kuasa hukum yang junior ya, itu majelis hakim mempertimbangkan dan mengambil satu keputusan bahwa alangkah lebih baiknya memang yang disidangkan adalah gugatan atau pemohon yang lebih dahulu dengan nomor perkara 595 yaitu punya kita. Karena kemarin juga disampaikan bahwa pihak kuasa hukum Vena juga mengajukan gugatan pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor perkara 600. Kemarin setelah disepakati memang majelis hakim menyatakan sebaiknya yang terlebih dahulu mendaftar yang disidangkan. Nah sehingga kemarin juga kami sama-sama mendengarkan bahwa ada niatan dari pihak kuasa hukumnya Vena itu ingin mencabut gugatan pada tanggal 8 Februari 2023. Karena mungkin saja ketika gugatannya tidak dicabut atau terus dipaksakan, kemungkinan besar ditolak. Ya, karena mengingat temponya lebih dulu gugatan dari pihak Mas Ferry. Ya, dari nomor perkara kan juga sudah terlihat siapa lebih dulu ya, 595 yang kami ajukan, nomor kami perkara dan mereka 600. Gitu. Tapi kalau mengenai gugatan sebenarnya emang dari sana kan udah baca duluan tuh, karena yang udah sadar diri dalam arti karena pasti ditolak ya kan? Ya memang kan dari awal yang gaduh press conference bilang katanya mau menggugat, lagi mempersiapkan gugatan itu kan dari pihak kuasa hukumnya Vena. Ya, yang menggadang-gadangkan memviralkan kasus KDRT-nya juga kan dari pihaknya kuasa hukumnya Vena. Nah, kenapa sekarang sudah masuk di area persidangan ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahkan sudah 2 kali tidak hadir. Bahkan saya mendengar dari beberapa stasiun televisi swasta maupun di pemberitaan, beliau si senior pengacaranya Vena itu menyatakan bahwa ini kasus atau perkara kacang atau perkara kacangan. Sementara dia sibuk dengan perkara-perkara besar lainnya atau tidak hadir karena ada perkara-perkara yang sibuk dia tangani. Bahkan kemarin dia pun juga memposting di Instagram beliau menyatakan bahwa dia cukup dengan membriefing ya emak-emak, notabene itu adalah kliennya Vena, untuk berhadapan dengan saya atau dengan tim kuasa hukumnya Mas Ferry. Nomor 1 itu mencederai yang dimana seorang advokat seharusnya ketika sudah diberikan amanah atau kepercayaan, diberikan kuasa, itu seyogyanya selalu dapat mengatur waktunya untuk bisa mendampingi kliennya. Jangan kliennya di briefing lalu disuruh jalan sendiri berhadapan dengan pengacara. Nah, kalaupun kemarin kenapa banyak pertanyaan saya lebih banyak tidak menanggapi Vena, karena satu itu jelas-jelas
Kalau saya menanggapinya secara berlebihan, ya, apalagi terkait dengan bicara persoalan konteks perkara atau kasus hukum, saya dapat terkena sanksi kode etik. Yang dimana saya sudah mengetahui bahwa Vena adalah kliennya seorang pengacara, gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Maka juga kemarin banyak petinggi-petinggi organisasi advokat maupun pengacara senior lainnya menghubungi saya per telepon dan menyatakan bahwa Sunan, sikapmu sudah betul. Artinya diam, ya, mengklarifikasi yang perlu diklarifikasi dan tidak mau terpancing berdebat dengan klien dari seorang pengacara lain. Itu tidak boleh ya, itu bisa kena kode etik. Satu, sehingga saya berpikir ya betul, seharusnya seorang pengacara yang katanya hebat atau senior mengaku jam terbang tinggi sudah melalang buana itu internasional, harusnya sebelum menerima perkara yang katanya kacangan ini, perkara yang receh ini, seharusnya dia sudah bisa memanajemen waktu, gitu loh. Jangan giliran sudah dia terima, awalnya dia gadang-gadangkan, dia buat viral, begitu masuk dalam proses peradilan dia tidak muncul, tidak datang. Faktanya 2 kali tidak muncul, tidak hadir dengan alasan sedang menangani perkara besar. Nah, ini kan sangat disayangkan, membuat kepercayaan masyarakat khususnya untuk menggunakan jasa advokat atau jasa pengacara yang top, yang hebat. Waduh, seorang artis saja ya istilahnya dinomor 2-kan. Perkaranya seorang artis saja yang diliput oleh banyak media dianggap perkara kacangan, gitu loh, sehingga dia tidak hadir dengan alasan sedang menangani kasus lainnya. Itu yang saya juga sangat sayangkan. Seharusnya senior itu bisa memanage waktu ya sebelum ya menerima kuasa, gitu. Seorang klien apa sih keinginannya? Pastinya ingin didampingi. Jelas kok ada statementnya Vena. Dia menyampaikan, saya tidak bisa jalan sendiri bang, saya minta didampingi. Tapi sudah 2 kali kemarin di persidangan nggak ada, gitu. Berarti istilahnya kenapa akhirnya dari sana gugatnya dicabut duluan, mungkin istilahnya jaga malu juga, atau apa mungkin langkah? Iya, yang pasti ya mungkin saja ya merasa keduluan ya. Tanggal 7 kita sudah masukkan, mereka baru tanggal 8 Februari memasukkan gugatan. Artinya ya sebagai seorang pengacara yang katanya jam terbangnya sudah tinggi, pastilah tahu konsekuensinya ya. Ketika ini diteruskan, apa mungkinkah ditolak ya, atau mungkin tetap perkara yang terlebih dahulu yang disidangkan. Nah, saya rasa ya mungkin silakan ditanya lah sama beliau. Mungkin langkah kedepannya dari abang nih sebagai pengacara Mas Ferry apa nih? Langkah yang kedepannya yang pasti ya, ini perlu digarisbawahi, saya bukan pengacaranya Ferry untuk kasus KDRT. Saya pengacara keluarga besarnya Ferry dan saat ini diberikan kuasa oleh Ferry untuk bersidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Makanya agak lucu kemarin kalau ada mungkin orang-orang yang tidak mengerti ya, atau baik dari pihak sebelah mempertanyakan surat kuasa saya. Yang pasti saya seorang pengacara tidak mungkin bisa bersidang tanpa ada surat kuasa. Ya, dan surat kuasa saya telah diperiksa oleh majelis hakim dan saya bisa bersidang 2 kali kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tentunya tidak hanya surat kuasa, juga kartu advokat saya diperiksa ya, lalu juga berita acara sumpah saya diperiksa, sehingga perlu diluruskan bahwa tidak perlu lagi dipertanyakan surat kuasa saya. Sudah itu sudah final, tidak perlu lagi dipertanyakan karena sudah sah diterima oleh majelis hakim. Dan kemarin juga akhirnya ibunya Mas Ferry ngobrol panjang lebar tuh. Mungkin semua yang dia obrolin dalam arti dari abang sendiri mungkin persiapannya apa ke depannya? Yang pasti persiapan untuk proses ya persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mungkin ke depan ya
saya juga kan akan mengikuti saja lah ya, mengikuti saja, di mana senior bilang tidak perlu hadir, cukup junior saja, ya saya juga mungkin akan berlaku hal yang sama. Saya juga mungkin akan mengerjakan pekerjaan saya yang lain, biar yang muda-muda yang bersidang untuk besok tentunya, dan pasti kami akan mengajukan bukti-bukti ya untuk membuktikan atau mematahkan tuduhan atau bisa dikatakan fitnah yang menyudutkan Ferry, yaitu Ferry tidak memberikan nafkah kepada Vena. Ya, sebenarnya sudah lama bukti tersebut ada di tangan saya, namun demikian karena saya melihat ini belum masuk ke proses peradilan, maka saya tunggu untuk momen membuka semua bukti-bukti bahwa Ferry ya dengan pekerjaannya, dengan endorse-nya, dengan menjadi narasumber di stasiun-stasiun televisi itu dan lain-lain, itu mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu langsung ditransfer masuk ke rekeningnya Vena. Buktinya ada? Ada. Jadi sangat salah, tidak benar, bohong atau bertendensi menyudutkan atau fitnah ketika siapapun, baik Vena maupun kuasa hukumnya maupun orang-orang menyatakan bahwa Ferry tidak berpenghasilan, atau Ferry hanya cuma minta pulsa, minta uang Grab. Ini juga sangat saya sayangkan. Seharusnya pengacara senior tidak perlu ya berbicara seperti itu. Fokus saja pada kasus KDRT dan fokus saja pada urusan gugatan perceraian. Tidak perlu itu nyinyir bahasanya, minta-minta uang loh. Sekarang saya pastikan ya, uang semuanya ditransfer masuk ke Vena. Kalau ini bisa dibuktikan ya, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, saya rasa wajar. Namanya konsep dalam rumah tangga itu, ya saya nggak tahu kalau rumah tangga mereka seperti apa. Tapi kalau buat rumah tangga saya, namanya konsep keluarga itu berumah tangga adalah kebersamaan. Nggak ada itu istilah uang lo, uang gue, uang gue. Kalau lo pinjem uang gue, lo harus ganti. Nggak ada begitu. Saya pribadi pun juga bisa ditanyakan kepada istri saya. Saya walaupun berpenghasilan mungkin miliar dolar bagaimana, tetap ada momen-momen yang saya tidak pegang uang ya, pada saat di jalan, yang pinjem dong uang parkir buat kasih parkir 5.000 10.000. Apa kata dunia ketika nanti istri saya juga ngomong, si Sunan duitnya banyak tapi minta 5.000 uang parkir sama saya. Nah, ini adalah satu contoh bahwa mungkin setiap orang dalam berumah tangga itu berbeda, tapi seyogyanya tidak perlulah hal-hal tersebut ya diungkapkan ke publik. Itu apa sih gunanya? Apa untuk menjatuhkan seseorang ya, atau untuk apa? Saya rasa saya sangat menyayangkan ya apa yang disampaikan oleh senior saya. Jujur dulu saya respect, namun demikian saya melihat hal-hal yang tidak perlu saya sebagai advokat muda atau junior mencontoh, bahwa kita harus tetap pada fokus perkaranya. Tidak perlu menjatuhkan suami dari kliennya dengan cara-cara yang ledek-ledek lah. Itu saya rasa perbuatan yang tidak pantas. Berarti itu salah satu poin tadi, kalau Mas Ferry itu emang menafkahi Mas. Ya. Berarti ada berapa poin yang tadi next? Ya, poinnya yang pasti itu satu ya, karena kita harus buktikan agar supaya orang yang menuduh Mas Ferry itu tahu diri, malu, dan merasa bersalah sudah mengucapkan Ferry itu mau kondo atau tidak berpenghasilan atau pengeretan atau cuma minta-minta. Biar mereka merasa bersalah ketika kita nanti membuktikan di pengadilan. Kita nggak perlu membuktikan di media, tapi kita akan buktikan di pengadilan. Ya, dan juga mungkin saksi ya, saksi-saksi juga akan menyampaikan tentunya bagaimana sikap perilaku Ferry terhadap Vena, dan gitu juga sebaliknya, Vena berlaku dan bersikap seperti apa terhadap suaminya Ferry. Nanti kita akan buka belak-belakan. Saya bilang sama keluarga, tolong ya, karena kalian nanti akan disumpah ya sesuai dengan agamanya masing-masing, katakan yang sebenarnya, sejujurnya
tidak lebih dan tidak kurang. Ya, artinya sampaikan apa yang kalian lihat, ya, yang kalian alami, kalian rasakan. Jangan dibuat-buat, itu pesan saya. Abang dan juga abang kemarin sempat dalam hati langsung satu ngobrol langsung lah, kemarin bertemu langsung dengan Vena dan ramai juga tuh. Mungkin abang dengan bijaknya merespon dengan baik apa yang itu, apa pendapat abang dalam arti gak apa nih, emang saya menyiapkan sesuatu lah nanti untuk di persidangan atau seperti apa sih? Ya, yang pasti kemarin kan saya diminta, ya, apa dasarnya saya meminta barang. Tentunya dasarnya adalah surat dari Mas Ferry pada tanggal 9 Februari 2023. Dia tulis surat dengan kertas yang sangat sederhana karena keterbatasannya dia. Pada saat dibesuk oleh adiknya, Mbak Maya, dia tulis surat, Bro Sunan, tolong dong mintain ke Vena barang-barang pribadi saya. Seperti apa sih? Dokumen penting terutama. Akte kelahiran yang sudah diakui oleh Vena kemarin. Ada paspor yang sudah diakui oleh Vena kemarin. Ya, mungkin ada inilah dokumen-dokumen lain yang penting. Oh, ada buku nikah juga yang masih ada di bawah penguasaannya Vena. Sehingga kemarin saya dengan tegas menyampaikan di hadapan Vena dan media bahwa saya ini pengacara yang bukan tukang bluffing. Saya bisa berbicara atau berani berbicara tentunya ada bukti pendukung, yaitu ini surat. Lalu surat tersebut dipertanyakan, kok nggak ada materainya? Ya saya juga nggak perlu menjawab sebenarnya, ya. Kita sama-sama tahu Ferry itu di mana sih. Ferry kan sedang ada di rutan tahanan, ya, Polda Jawa Timur. Apa ada di dalam yang jual materai? Apa ada Indomaret, Alfamart atau lain-lainnya di dalam? Kan tidak ada. Sehingga dengan keterbatasannya, ya, dia tetap menyampaikan suratnya kepada saya. Itu satu. Kedua, saya ditanyakan juga mengenai surat kuasa, penerimaan barang lah, surat kuasa ini itu. Loh, saya memang tidak diperintah oleh Ferry ataupun oleh keluarga untuk menerima barangnya Ferry. Silahkan dibaca ulang, tidak ada perintah untuk Mas Sunan terima ya barangnya, tidak ada. Sehingga buat saya tidak perlu saya mempersiapkan surat kuasa untuk menerima barang seperti yang diributin oleh pihaknya Vena, gitu loh. Jadi kalau buat saya kemarin itu, saya juga mencoba, ya, memahami. Oh iya, ya, saat ini Vena seorang wanita yang lebih tua dari saya. Kenapa saya bilang lebih tua usianya? Karena pada saat Vena ulang tahun ke-50, saya hadir di situ, di Kemang. Saya hadir, saya menyaksikan bagaimana pestanya berjalan dengan baik, bagaimana harmonisnya mereka berdua, bernyanyi, menyambut para tamu. Jadi, sementara usia saya ini 45. Tentunya saya harus menghormati seorang wanita yang lebih tua dari saya, ya, dan saya juga mencoba memahami bagaimana seorang Vena saat ini sedang dalam proses yang tidak mengenakan dalam hidupnya, yaitu berperkara dengan dugaan KDRT, lalu menjalani proses cerainya, sehingga saya melihat, atau ya ini saya, ya, opini atau pandangan saya pribadi, mungkin saja emosionalnya sedang tidak baik-baik saja, sehingga saya lebih memilih untuk mengalah, ya, dan banyak diam dibanding untuk saya menjawab lah atau berargumentasi lah, gitu loh. Itulah pertimbangan saya, dan saya siap dengan konsekuensi itu. Mau dibully, ya, atau diledek-ledek oleh pengacaranya, senang kan, ngerasa wah nggak usah lawan gua, lawan ibu-ibu emak-emak aja, klien gua nggak bisa, ya nggak apa-apa buat saya. Tapi nomor satu, saya menjaga kode etik saya sebagai seorang advokat, tidak boleh berbenturan dengan klien seseorang, ya, dan saya juga menjaga etika, moral sosial. Saya tidak boleh, ya, ngejabanin bahasa gampangnya seorang wanita yang lebih tua yang mungkin saja saat ini sedang tidak baik-baik saja, gitu. Bang, berarti agenda kedepannya apa nih?
Agenda besok nih Kamis, infonya sesuai sebelum kemarin Majelis Hakim ketok palu untuk menutup persidangan, katanya pihak mereka, katanya ya, saya ulang sekali lagi, katanya pihak mereka akan mengajukan pencabutan gugatan, gitu. Ya kita lihat aja besok dicabut apa enggak. Mungkin untuk agenda besok mungkin persiapan apa mungkin yang udah dilakukan sudah? Kami selalu siap kok dari awal, artinya ya ketika memang majelis meminta Mas Ferry dihadirkan, tentunya dengan keterbatasan tidak dapat hadir, dan kami sudah mempersiapkan surat kuasanya gitu loh untuk kami yang bersidang. Lalu kami juga persiapkan pastinya saksi-saksi dan alat-alat bukti gitu loh yang akan kami sajikan nanti di persidangan. Berarti akta kelompokan besok dari pihak mereka jadi menjadi gugatan langsung dilongsoran ya, langsung ya kita lihat majelis hakim besok seperti apa arahan majelis, apakah setelah diterima atau pencabutan tersebut apakah kita langsung jalan atau ditunda lagi untuk persidangan berikutnya, kita lihat saja besok. Tapi kalau untuk jalan udah istilahnya udah gak ada kesimpulan lagi, udah mati fix udah bisa dong ya, udah mati udah cerai. Iya memang sudah keputusan Mas Ferry juga bulat bahwa dia merasa sebagai suami ya, dan masih suami saat ini sudah direndahkan ya, dilecehkan apalagi oleh kuasa hukum dari istrinya. Itu yang membuat dia mantap ya untuk mengambil keputusan yang berat. Walaupun dia bilang ya saya sayang, tapi ini sudah bicara harga diri dan tidak dapat ditoleransi.